Hello everyone, I'm Umay. Let's learn English together. Halo kawan-kawan semua, sesuai judul kali ini aku akan membahas tentang part of speech. Materi ini cukup mudah kawan, karena saya yakin kalian sebenarnya pernah menggunakan salah satu atau lebih dari part of speech ini. Well, nanti kalian akan tahu sendiri setelah menonton video ini hingga selesai. Tapi pertama-tama di sini pembahasan akan kita fokuskan pada pengertian part of speech, macam-macam, dan akan ditambahkan contoh dari part of speech. Nah, mungkin kita tak perlu panjang lebar lagi ya, kita mulai saja pembahasannya berikut ini. Pengertian part of speech atau kinds of word. Part of speech ialah bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa? Kok bisa digunakan untuk membentuk kalimat? Ya tentu saja dong, kalau tidak bisa pakai part of speech, mau pakai apa untuk membentuk kalimat? Coba perhatikan kalimat ini. My friend came to Jakarta yesterday. Kalimat tersebut dibentuk dengan part of speech. My adalah pronoun, friends adalah noun, came adalah verb, to adalah preposition, Jakarta adalah noun, dan yesterday adalah adverb. Jadi sudah jelas ya bahwa part of speech ini merupakan nyawa untuk membentuk suatu kalimat. Ibarat bikin bangunan, part of speech adalah batu bara, pasir, batako, dan lain-lain yang bersatu menjadi bangunan. Seru kan? Nah, kali ini kita akan mengulas lebih jauh tentang jenis part of speech dan penggunaannya. Dalam bahasa Inggris ada 8 part of speech. Di antaranya adalah yang pertama ada noun, kedua ada pronoun, ketiga ada verb, keempat ada adverb, kelima ada adjective, keenam ada preposition, ketujuh ada conjunction, dan yang terakhir ada interjection. Nah, ini dia penggunaannya. Yang pertama ada noun, kata benda. Kata benda merupakan klasifikasi kata yang digunakan untuk menyimpan benda, orang, tempat, ide, atau gagasan, bahkan tindakan. Kata benda ada 7 macam. Yang pertama, common noun. Common noun adalah kata yang masih bersifat umum dari suatu kategori. Contohnya country, boy, month, day, city. Yang kedua ada proper noun. Proper noun itu kebalikan dari common noun, yaitu nama spesifik dari orang, benda, tempat, dan lain-lain. Contohnya Bandung, Malik, Januari. Selanjutnya ada countable noun, merupakan kata yang memungkinkan bisa dihitung meskipun jumlahnya sangat banyak. Contohnya telepon, book, cat, apple, table. Yang keempat ada uncountable noun, adalah kata benda yang tidak dapat dihitung meskipun jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, noun satu ini tetap tidak dapat dikuantitaskan dengan satuan angka. Contohnya weather dan milk. Yang kelima ada abstract noun, merupakan kata benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi sifatnya abstrak dan tidak berwujud. Contohnya happiness, sadness, love. Yang keenam ada concrete noun, yaitu segala hal yang bisa dilihat oleh panca indera. Nah, contohnya itu ada cat, table, mirror. Dan yang terakhir itu ada collective noun, yaitu kata benda kolektif yang menunjukkan gabungan atau kumpulan dari suatu benda, orang, atau tempat. Contohnya family dan animal. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Sesuai dengan namanya, pronoun adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan noun guna menghindari terjadinya pengulangan. Pronoun terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pronoun as subject, yaitu kata ganti sebagai subjek. Misalnya I, you, they, we, she, he, it. Yang kedua ada pronoun as object, yaitu kata ganti sebagai objek. Contohnya me, you, them, us, her, him, it. Yang ketiga ada adjective of pronoun. Contohnya itu my, your, their, our, her, his, its. Yang keempat ada possessive pronoun, yaitu kata ganti kepemilikan. Contohnya mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Nah, yang terakhir ini ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada singular atau tunggal, yang kedua ada plural atau jamak. Nah, singular ini ada 2 juga. Ada this, dekat, ada that, jauh. Sedangkan plural itu ada des, dekat, ada those, jauh. Yang ketiga ada verb atau kata kerja. Verb adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat.
Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, verb dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kata kerja bantu dan sebagai kata kerja utama. Contoh dari kata kerja bantu ialah be, have, do, will, can. Sedangkan contoh dari kata kerja utama yaitu run, study, speak. Yang keempat ada adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata keterangan untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan mengenai kata sifat, kata kerja, kalimat, atau kata keterangan itu sendiri. Nah, adverb terbagi menjadi 4. Yang pertama ada adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Contohnya yesterday, tomorrow, today. Yang kedua ada adverb of place, kata keterangan tempat. Contohnya class, bedroom, kitchen. Yang ketiga ada adverb of manner, yaitu kata keterangan cara. Contohnya slowly, quickly. Dan yang terakhir ada frequency. Contohnya always, often, sometime, never. Nah, yang kelima ada adjective atau kata sifat. Adjective ialah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, binatang, dan benda. Contohnya beautiful, lazy, smart, expensive book, and read book. Selanjutnya yang keenam ada preposition atau kata depan. Preposition adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan ruang atau waktu antara satu benda dengan yang lainnya. Contohnya of, to, from, in, on, in front of, under. Kemudian yang ketujuh itu ada conjunction atau kata sambung. Conjunction ialah kata yang berfungsi menghubungkan antar kata, frasa, klausa, atau antar paragraf. Contohnya and, but, so, or, because, after, and before. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seru. Interjection ialah kata untuk mengungkapkan emosi seseorang terhadap suatu keadaan atau tindakan. Contohnya, oh, wow, wonderful, amazing, oh my god. Oke guys, mungkin cukup sekian ilmu yang dapat saya beri. Semoga bermanfaat and see you again guys.